Halo teman-teman semuanya, hai hai. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman semuanya ya, supaya nanti sudah lumayan banyak orang. Nanti aku akan langsung mulai. Wait. Hai teman-teman semuanya. Oke. Oke, halo. Mungkin nanti Chef Amir tunggu join di Instagram kami dulu ya untuk nonton Instagram kita. Oke, karena sudah lumayan banyak yang join, bisa langsung kita mulai aja. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Windy. Di sini aku sebagai talent acquisition dan juga employer branding di Top Career Global. Dan hari ini aku akan menjadi host untuk live Instagram pertama kita pada hari ini yang bertema Brokoli, ngobrol karir hospitality dengan edisi Ngoseng di Dapur Internasional. Nah, tentunya aku nggak akan sendirian di sini untuk basa-basi karena aku juga nggak ada experience di culinary. Jadi aku juga akan mengundang salah satu guest star kita yang sangat fenomenal, yaitu Chef Amiruddin. Dan aku langsung undang saja Chef Amiruddin ke live kita. Oke. Ya. Oke. Kita tunggu Chef Amir join. Oke, halo, selamat malam Chef Amir. Halo Chef. Oke, suara saya terdengar Chef Halo. Amir? Hai Chef. Oke. Selamat Gimana kabarnya malam. Chef Amir? Alhamdulillah baik. Baik, Mbak. alhamdulillah, syukurlah. Kemarin kita ngobrol-ngobrolnya di telepon ya Pak ya. Sekarang baru pertama kali juga kita video bersama nih ya Pak ya. Oke, Chef Amir. Halo teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Windy. Di sini saya sebagai host ya untuk edisi live pertama kita, yaitu Brokoli, ngobrol karir hospitality dengan edisi Ngoseng di Dapur Internasional. Nah, aku sekarang juga sudah connect ya dengan Chef Amir. Wah, sudah banyak banget nih ya yang join di live kita hari ini ya Chef ya. Ya. Oke, bisa langsung kita mulai ya Chef ya. Siap. Teman-teman semuanya nih ya yang mau bertanya-tanya terkait karir hospitality dan juga kesempatan untuk bekerja di internasional, nanti kita bisa langsung diskusi di sini ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang aktif untuk join ya, untuk tanya-tanya gitu ya, nanti akan ada giveaway ya, nanti yang akan dipilih Chef Amir nih di akhir. Oke, Chef Amir, kita mulai langsung ngobrol-ngobrolnya ya Chef ya. Di sini kan mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih ya latar belakangnya Chef Amir gitu. Boleh diceritakan nih Chef nih latar belakangnya Chef Amir seperti apa sih? Kemudian bagaimana nih Chef Amir memulai karirnya gitu ya di kulineri. Silakan Chef Amir. Baik, terima kasih Mbak Windy, terima kasih matur nuwun ya. Siap. Ya, saya berawal karir lulus SMK Tata Boga tahun 2002. Nggak langsung masuk ke hotel, langsung. Jadi saya itu berkarir mulai dari nol, dari di kantin seperti pertama kali di kantin Beta dulu. Wow. Setelah di kantin Beta, di fast food di Kansas kita, pindah lagi di Star Cafe Resto, pindah lagi baru di hotel. Nah di hotel pun nggak langsung itu, jadi tukang cuci piring dulu.
Oke. Zaman dulu tahun 2005 itu Hmm. di tukang cuci, tapi diangkat karena saya apa ya, rajin, disiplin, membantu, akhirnya diangkat jadi seorang cook helper 2005. Habis Oke. itu pindah untuk belajar lagi di Trendy Cake and Bakery. Habis itu Hmm. pindah lagi di suatu hotel and resort, pindah lagi di Jawa Paragon Hotel and Resort. Wah, pokoknya pindah-pindah lah. Terus pertama kali pegang resto itu di Malang dulu, di Kedai Dava, Oke. belajar pegang resto. Habis itu berjalan, diundang di mana? Di Surya Hotel Group, megang di Hotel Merdeka selama 5 tahun di sana sambil sekolah. Jadi sekolah saya itu beda sama tata boga. Saya ambil sekolah jurusan hukum. Jadi saya juga kebetulan juga seorang sarjana hukum, Mbak. Wow. Oke. Wow, saya baru tahu nih, Chef. Ya, Oke, oke. akhirnya ya di Hotel Merdeka itu tahun 2009 2010 saya juga diundang juga untuk mengajar. Jadi dulu seorang praktisi mengajar dan bekerja sampai sekarang, saya ngajarin sampai sekarang. Tapi bekerjaannya sudah selesai pada tahun 2015-an. Saya di Best Western OJ dulu saya putuskan untuk istirahat. Kalau dalam organisasi di nasional ya saya gabung di PCPI, di ICI. Kalau internasionalnya ada Best of Gastronomy. Nah, saya salah satu ambasadornya dulu tahun 2002. 2022. Oh, oke. Nah, Mantap. itu kilas dari saya, background saya. Oke. Wow, luar biasa ya, panjang ya Chef ya untuk berproses sampai tahap ini ya Chef ya. Oke, Chef Amir, untuk teman-teman nih, langkah pertama apa sih yang harus mereka ambil ya untuk teman-teman yang kiranya tertarik di dunia kulineri gitu, Chef, sampai bisa seperti Chef tuh harus langkahnya harus seperti apa dulu sih, gitu, secara formalitas, gitu, Chef? Ya, ya sebagai pemula, untuk memula nomor satu ya harus niat yang kuat. Oke. Niat yang kuat. Bukan cuma niat saja, karena di dunia kuliner itu bukan karena apa mau gitu aja, mental, dana, aduh, karena butuh praktek seperti itu. Kalau kita mentalnya drop di situ ya, setelah niat yang kuat. Habis itu yang kedua, kita mendekat pada praktisi, maksudnya pada seorang yang berpengalaman atau sekolah, boleh kerja, seperti itu. Ini enggak menuntut cuma lihat di medsos gitu aja, enggak. Jadi dekatin para praktisi atau sekolah biar kita lebih tahu nanti jalannya menuju karir ke situ. Kalau enggak ya bisa, kalau kuliner itu otodidak itu enggak bisa, maksudnya kalau masuk ke mana ke kapal pesiar nggak bisa, otodidak nggak bisa. Oh, yang jelas harus goreng dong nggak bisa ya Chef ya? Nggak bisa. Kalau goreng nggak bisa kayaknya. Nah, nanti kalau kita sudah mendekat sama praktisi, sama guru ataupun sekolah ataupun teman yang sudah punya jalan ke sana, nah baru kita meniti karir, bagaimana kita berjalannya ke sana. Jangan lupa juga basic setelah kita mendekat sama praktisi basic itu harus dicatat semua. Catat. Oh, basicnya kita kalau mau jadi bacer berarti basicnya apa? Kalau mau kita jadi pastry, bakery, basicnya seperti apa? Catat. Kalau nggak bisa. Kreatif saja nggak bisa. Oke, harus dicatat. Oke, kuncinya harus dicatat ya Chef ya, karena banyak yang harus dituliskan ya Chef ya. Iya, benar sekali. Dicatat dan dicatat. Kalau ini memorinya banyak, tapi kalau suruh mengingat resep, mengingat sulit kalau nggak dicatat. Kalau dicatat kan kita
lupa, bisa membuka, Oke. Itu ingat ya, itu yang kuat, niat yang kuat, dekati praktisi, catat dasar-dasarnya, baru Oke. seperti Kalau itu, udah Mbak. dicatat, langsung praktek juga ya, Chef ya? Iya loh. Jangan dicatat doang juga ya, Chef ya? Jangan kalau cuma catat ya kurang sip. Oke. Ada lagi, Chef? Ya mungkin rasa bosan. Bosan, terus belajar berlatih, baru kita ke media-media atau medsos-medsos, mantau biar ngerti dengan bimbingan seorang guru atau seorang praktisi biar kita berjalan sesuai arah, nggak ngawur. Kadang kan ngawur, egonya terlalu tinggi. Oke. Kalau jadi chef tuh memang ada ilmu pastinya juga ya, Chef ya? Bener sekali. Nggak cuma mengira-ngira dan cuma gini saja. Oke, tadi kan Chef ada nyinggung nih ya, Chef ya, soal baca, soal pastry. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang suka masak tapi nggak tahu nih, Chef, arti dari section-section di kitchen tuh ada apa aja sih, Chef? Supaya nanti teman-teman nih bisa mengarahkan dirinya. Mungkin nanti yang tadi Chef bilang ada bacer tuh apa sih? Boleh diinfoin nih, Chef, section-section di kitchen tuh ada apa aja? Siap. Oke. Jadi di kalangan kuliner atau kalangan hospitality ya, di perhotelan, di kapal pesiar itu hampir sama sebenarnya, tapi berbeda bahasanya. Kalau di hotel pada umumnya section itu ada pastry, bakery, garden mansi, atau full kitchen, hot kitchen, ada lagi apa? Itu namanya steward gitu. Nanti kalau di kapal pesiar ada lagi beda bahasa gitu. Kalau di kapal pesiar gale ya, main gale, lido kayak gitu ya. Main gale itu kalau di sana bahasanya kitchen. Kalau main gale berarti kitchen seperti itu. Dia bersama pastry, bakery ya. Mungkin bedanya gale gitu. Jadi ini saya mau jelaskan, pastry itu perbedaannya sama bakery itu kadang orang menyamakan itu dua hal itu, pastry dan bakery. Betul, Chef. Gimana tuh, Chef, bedanya, Chef? Pastry dan bakery itu sama-sama bikin roti ya, roti ya. Tapi kan bahasa roti itu yang kita sulit bedakan roti ulang tahun sama roti biasa. Padahal roti ulang tahun itu adalah cake. Cake. Roti itu adalah kumpulan tepung yang terbuat diglutenkan menggunakan bakteri yang mengembang, jadilah bread. Jadi pakai bakteri, pakai yeast. Itu kalau di bakery. Kalau di pastry rata-rata nggak pakai bakteri, nggak pakai yeast, gitu loh. Dia pakai ovalet, EBM, jadilah cake gitu. Jadi fungsinya hampir sama tapi berbeda. Kalau pastry dia pembuatan es krim, coklat, puff, cake, itu tugasnya pastry. Kalau bakery ya ada donat atau soft roll atau hot roll atau toast, itu yang bikin bakery. Jadi berbeda bakery itu. Harus bedanya. Tapi kalau di hotel kecil biasanya itu bergabung pastry dan bakery gitu. Itu butter itu adalah section atau tempat yang bertanggung jawab untuk pemotongan. Jadi bisa motong ayam, bisa motong sayuran, daging, seperti itu. Untuk motong porsi-porsi nanti disipin ketika main gale atau ketika main kitchen butuh bahan untuk bangket gitu ya. Saja sekian, berarti yang motongin si butter ini. Butter ini dikirim ke sono. Atau orang main kitchen datang order gitu. Ke butter. Kalau main kitchen atau hot kitchen itu biasanya menyiapkan ini
Kitchen itu menyiapkan makanan main course, makanan panas. Hmm. Makanan panas ya, kayak steak, mie goreng yang berat-berat. Hmm. Kalau cool kitchen itu adalah section yang bertanggung jawab dalam penyiapan makanan dingin atau appetizer, ya, appetizer. Buah-buah bisa dipotong di situ, di cool kitchen itu disebut juga dengan gardemansi, manger. Terserah lah bahasanya, ada yang bilang gardemanger, gardemansi, ya seperti itu. Dia motong buah, salad, sandwich, burger, itu biasanya kalau saya di hotel dulu yang ngerjain adalah gardemansi. Di gardemansi, mau bikin order, dia ordernya di rotinya order di bakery, nanti dikirim ke situ, baru dibikin. Itu gardemansi. Terus selanjutnya ada steward. Steward itu tempat atau section yang bertanggung jawab dalam perawatan dan kebersihan kitchen. Jadi kadang itu orang berpikirnya steward itu adalah jabatan. Itu harusnya kurang benar, karena steward itu adalah tempat untuk kumpulnya orang para tukang cuci gitu lah, tukang bersih-bersih gitu. Merawat pun memberikan alat-alat kitchen itu steward. Nah, seperti itu. Kalau di kapal ya mungkin perbedaannya hampir sama lah. Kayak main galley itu menyiapkan set menunya. Kalau lido itu buffetnya, dinner, supper ataupun breakfastnya. Buffet pantry berarti menyiapkan pantry-nya di lido gitu. Kalau appetizer itu menyiapkan appetizer-nya main galley seperti itu. Ada pastry. Ada lagi yang namanya krumes kalau di kapal pesiar ya, krumes. Kalau di hotel namanya DR, employee dining room kalau di hotel. Kalau di hotel di kapal pesiar krumes itu tempatnya makan para karyawan. Seperti itu, Mbak. Oke. Wow, dapat ilmu banyak nih ya, Chef ya. Ada lagi, Chef? Oh iya, sinyalnya apa ini? Sinyalnya kurang aneh ya ini ya. Iya ya, Chef ya. Biasa kalau online suka ada kendala. Ada yang nambahin nih, Chef. Tapi biasanya kalau di bintang 3 tuh pastry bakery sama cool kitchen digabung jadi satu, Chef. Jadi motong buah-buah juga di pastry bakery katanya. Bener ya. Sambil curcol Seperti itu. Ya, kalau di bintang 3 biasanya gandeng-gandeng gitu ya. Oh, setimut aja kadang digandeng sama kokainer gitu. Tergantung besarnya, tergantung ya sistemnya hotel bagaimana. Tapi kalau yang jelas kalau di kapal pesiar lebih tertata, lebih tersistem, gajinya juga oke, yang jelas. Tidak bisa dipungkiri ya, Chef ya, soal gaji di kapal pesiar ya, Chef ya. Iya, pasti lebih gede. Entry level aja udah 2 digit ya, Chef ya. Iya, gaji gede, jalan-jalan. Keliling dunia. Benefitnya kapal pesiar ya, Chef ya. Oke, Chef. Tadi tuh ada yang nanya juga tuh, Chef, terkait dengan hierarki perbedaan antara chef dan juga CDC. Nah, saya mau tahu nih, Chef, secara hierarki ya, di dalam kuliner itu seperti apa sih, Chef? Ya, agak putus. sorry. Hierarki tentang struktur organisasi ya. Ya, oke. Iya, betul. Ya, siap. Jadi struktur organisasi di kitchen itu biasanya tertinggi adalah eksekutif chef. Mungkin ada perbedaan kalau di kapal atau di kapal sama di kitchen normalnya hotel itu mungkin perbedaannya sedikit lah. Seperti cook
sama Miss gitu ya. Koki. Nanti saya jelaskan habis itu. Boleh. Ya, oke. Jadi kalau di hotel itu ada eksekutif chef, nanti di bawahnya ada eksekutif sosep. Nah, mereka membawa beberapa section tadi, section. Nah, setiap section itu kadang dijaga atau dikepalai oleh seorang chef. Jadi seorang eksekutif chef beda dengan chef ya. Okay. Eksekutif chef itu pimpinan para chef. Nah, nanti chef di bawahnya chef. Ada CDP, ada demi chef, ada cook 1, cook 2, cook 3. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan. Chef itu awal katanya dari kata chief. Chef itu awal katanya dari chief. Chief atau kepala. Kepala. Jadilah di dalam bahasa Prancis, chef itu adalah pimpinan para koki. Pimpinan para. Jadi beda sama cook. Kalau cook itu tukang masak. Tapi kalau chef itu adalah pimpinannya para cook, gitulah, chef itu. Jadi tentu bisa masak, tapi kalau cook belum tentu bisa jadi seorang chef. Seperti itu. Tapi kan sekarang enggak. Kalau kan setiap kadang orang masak aja dipanggil chef. Apa ini chef? Betul. Apa ini chef? Betul. Seperti itu. Jadi jenjangnya ke chef. Iya. Jenjangnya ke chef itu sangat panjang gitu. Jenjang dari cook 3, cook 2, cook 1 ke atas itu sangat lama. Jadi seperti itu. Cook itu adalah tukang masak. Bahasanya kalau di kapal pesiar itu komis ya. Komis itu kalau dalam bahasa Prancis adalah staff. Artinya adalah staff. Jadi kalau komis chef berarti staffnya para chef gitu. Kalau tugasnya cook 3 atau apprentice itu biasanya anak training itu yang megang cook 3 itu adalah anak training cook helper. Apprentice itu membantu cook 2 dalam menyiapkan sebuah makanan. Jadi cook 3 itu nyiapin ini mise en place atau preparation. Seumpama nasi goreng itu potongan-potongan ayamnya, isian sayurannya mereka yang nyiapin, dipotong-potongin, digramasi, disimpan. Nah nanti yang nang masak bisa jadi cook 2 atau cook 1, cook seniornya, yang finishing atau yang mengerjakan makanan-makanan cook 1, cook 2 itu. Nah seperti setelah mereka selesai proses, yang ngecek adalah demi chef atau CDP. CDP itu adalah kepala bagian. Chef, bahasanya seperti ini. CDP, chef de partie. Chef de partie. Chef itu pimpinan, de partie itu adalah bagian. Jadi kepala bagian. Kepala bagian atau kepala shift. Biasanya dulu seperti itu kalau di tempat saya. Jadi kitchen itu per shift ada seorang CDP. Shift 1 itu ada CDP-nya 1. 2 ada CDP-nya. Dia megang shift. Pimpinan shift. Dia mengatur belanja dalam mengatur bahan, kekurangan dalam shift seperti apa dia ngatur itu. Nah, kalau bahasa awamnya itu supervisor kali ya, Chef ya? Benar sekali, supervisor. Nah, supervisor. Manajemen, kalau di bidang manajemen dia middle manajemennya. Middle manajemennya. Ya, cook helper itu rank file, dia middle management. Kalau chef itu di manajemennya. Itu. Demi chef de partie berarti wakilnya chef de partie. Itu chef de partie. Nanti chef de partie itu tergantung sama hotelnya juga tugasnya seperti apa. Kadang dia langsung megang outlet gitu ya. Kadang hotel itu kadang dipegang seorang chef, juga langsung dipegang seorang CDP. Terkadang seperti itu. Tapi yang betul ya hotel itu dipegang seorang hotel ya, Chef ya. Ya. Harusnya sebuah hotel itu dipegang seorang chef. Chef pastry, chef bakery, baru
di bawahnya ada CDP gitu. Oh, Ya kadang inilah menyesuaikan budget biasanya seperti itu. Menyesuaikan budgetnya hotel. Terus oke. setelah setelah di CDP ada SOSEP. Hmm. SOS itu artinya adalah wakil kalau dalam bahasa Prancis. Wakil. Jadi wakil seorang chef, wakil. Dulu saya berpikir SOS itu wah, apa koki saus ya? Apa tukang bikin saus ya? Seperti itu dulu saya. Sama saya awal-awal juga gitu, Chef. Ternyata SOS itu adalah wakil. Jadi wakil seorang chef gitu. SOS gitu. Jadi saya baru ngerti dulu gitu. Oh, SOSEP seperti ini ya. SOSEP baru dipegang chef. Chef itu ya ngatur semuanya, ngatur dari menu, food cost, terus budget, penjualan, forecast itu chef itu tugasnya chef. Jadi kadang itu chef hanya di office gitu ya. Ngetik. Itu kadang itu wah, chef kok gak di kerjaan, gak tahu masak. Itu salah. Chef itu tambah mumet. Katanya bikin mau apa, tanggal ini seperti apa, food cost hari ini bagaimana, cost bulan ini bagaimana. Pecah ini kepala kadang. Briefing besok apa ya, program apa ya, seperti itu. Ada pusing malah. Banyak yang dipikirin ya, Chef ya. Nah, seperti itu, Mbak. Gambarannya sedikit seperti itu. Oke, tadi ada yang nanya tuh, Chef, bedanya antara chef dengan chef de cuisine tuh apa sih, Chef? Tadi kan Chef nggak ada jelasin yang CDC nih ya, Chef ya. Nah, itu apa sih bedanya, Chef? Oke, chef de cuisine. De cuisine itu tempatnya. Cuisine itu kitchen. Chef de cuisine berarti bisa disebut juga, chef de cuisine itu adalah bisa juga disebut dengan eksekutif chef-nya. Kalau chef outlet ya, chef-nya tergantung kitchen-nya itu kitchen apa. Chef de cuisine of pastry, chef de cuisine apa gitu. Oke, berarti satunya CDC itu adalah eksekutif chef gitu ya, Chef ya? Bisa chef de cuisine, jadi pimpinannya semua kitchen gitu. Oke, wow, ilmu baru nih. Oke. Ada lagi bahasanya head cook sama head chef. Kadang itu orang menyamakan itu head cook sama head chef. Kalau head cook ya sama dengan chef, tapi kalau head chef itu sama dengan eksekutif chef. Oh, oke. Iya, memang namanya ini banyak sekali ya di dunia kulineri ya, Chef ya. Jadi agak membingungkan ya, Chef ya. Iya. Nanti ada lagi yang pegang eksekutif chef. Para eksekutif chef itu dipegang oleh staff corporate, misalnya seperti itu. Iya kan? Oke, kalau staff corporate itu jatuhnya manajemennya, Chef, atau gimana? Ya, manajemen. Jadi kalau eksekutif chef itu megang satu hotel. Kalau staff corporate itu megang beberapa hotel. Oke. Siap. Wah, di sini juga sudah banyak yang dapat ilmu baru nih dari Chef Amir nih. Banyak sekali nih yang nonton nih, Chef. Oke. Tadi sudah ngomongin soal hierarki, terus juga tadi ada yang ngomongin juga nih terkait keterampilan. Kira-kira dalam pandangan Chef nih ya, apa sih keterampilan, kemudian pengetahuan dan juga sikap ya yang paling penting gitu untuk bisa berhasil gitu di bidang kuliner, supaya dari yang awalnya tadinya jadi cook hingga sampai mungkin bisa jadi sous chef gitu. Nah, ada dasar apa sih, Chef, dari keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap nih dari teman-teman yang memang bergerak dan tertarik di bidang kuliner ini, Chef? Ya, siap. Ya, keterampilan, pengetahuan itu sangat penting sekali sebelum kita masuk ke dunia sebenarnya, dunia kitchen sebenarnya. Dunia praktisi sebenarnya itu pengetahuan dan keterampilan itu harus kita asah benar-benar. Kalau enggak ya hancur kita sama senior-senior. Ya, kalau kita mau contohnya ini ya, keterampilan yang contohnya kita mau masuk ke butter.
Kalau kita mau masuk ke batcher itu harus hafal dengan potongan-potongan sayuran, potongan jardinier yang 4 kali 4 kali 1 cm, julienne, dice, lasengit, pancan. Nah, seperti itulah. Potongan-potongan itu harus ngerti paling enggak kalau kita ke batcher. Boneless ayam, boneless file ikan itu kalau di batcher dasar itu harus ngerti kan. Kalau di pastry dan bakery itu harus ngerti minimal dasar tepung, 3 dasar tepung itu ngerti. Soft flour, hard flour, multi-purpose flour. Jadi soft flour itu buat apa, hard flour dibuat apa, multi-purpose itu buat apa. Kalau soft flour itu biasanya dibuat roti kering. Roti kering. Jadi dia berkandungan tepung itu rendah. Glutennya rendah. Kalau di toko-toko ya ada Gunung Bromo, mereknya apalah itu seperti yang ada nanti di situ. Nah, yang multi-purpose itu yang bisa dibuat cake biasanya. Cake sama dibuat roti kering bisa. Roti ban pun bisa, tapi nggak sekokoh tepung cakra atau tepung yang bergluten tinggi. Yang hard flour tadi, hard flour itu seperti tepung cakra. Kalau multipurpose itu kalau di mereknya ada segitiga. Kalau yang soft flour itu buat roti kering itu ada. Seperti itu harus paham itu untuk di pastry dan bakery. Kalau yang mau seumpama ke kapal pesiar, terus nanti disuruh megang lido atau bekerja di lido kan nyiapin breakfast gitu. Minimal kita bisa bikin omelet, bikin scramble, egg, bikin sunny set up atau ke over isi, turnover kayak itu. Jadi kind of egg itu harus ngerti. Pancake gitu kalau di ini kita masih belajar di awal di breakfast itu harus paham tentang itu. Basic keterampilan itu harus punyai. Nah, makanya kita kalau belum ngerti ya kita harus belajar ke guru paling enggak, ke guru bagaimana jalannya ke sana gitu. Itu kalau ke kan tadi sudah ke pastry bakery sudah, kalau ke main kitchen atau di lido atau di itu tadi kalau megang di breakfast ya harusnya seperti itu, potongan-potongan itu. Kalau di main kitchen ya harus ngerti mother of sauce ada lasengit, five sauce ya chef ya, five sauce ya five sauce. Ada apa tadi, hollandaise, velouté, tomato, espagnol, ada apalagi satunya bechamel. Nah itu harus paham. Kalau di garden mancing ya, 2 mother of dressing, mayonnaise sama vinaigrette itu harus ngerti. Ya kan, di cool kitchen mayonnaise sama vinaigrette paling nggak bisa bikin lah. Mayonnaise seperti apa, vinaigrette seperti apa, itu harus ngerti kalau mau di germansinya. Kalau di kitchen ya itu tadi mother of sauce. Kalau di Indonesian food ya seperti bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar oranye, bumbu dasar kuning, itu harus hafal. Nah itu berarti kan Mbak, kayak keterampilan pengetahuan. Nanti goyang wajan itu sambil berjalan. Flambe itu sambil berjalan. Goyang wajan sambil berjalan. Plating itu sambil berjalan, plating. Karena kalau kita masih pemula, plating itu nggak masuk. Karena itu sudah tugas jadi chef sama CDP sama ini. Sudah jadi pakem mereka. Tapi nanti kita setelah jadi CDP atau setelah jadi chef baru mempraktekkan plating itu nantinya. Kalau kita masih dalam eco helper, boleh kita belajar plating, tapi nggak digunakan nanti di kitchen itu. Nggak. Karena sudah ada picture yang sudah di ininya,
di foto tagging oleh chef-chefnya harus ikuti itu. Seperti itu. Oke, berarti memang kalau sebagai chef atau yang bergerak di kulineri mau sampai atas itu memang harus belajar terus ya chef ya, harus eksplorasi terus ya chef ya. Ya, kalau pengen jadi seorang eksekutif chef, ya minimal ngerti masing-masing section itu tugasnya apa. Section itu masing-masingnya apa, biar nggak gampang ditipu sama anak buahnya kan seperti itu. Berarti kalau jadi eksekutif chef harus lebih pinter dari yang lain ya chef ya. Iya. Kalau kita jadi eksekutif chef cuman bisa di hot kitchen, nggak bisa di pastry, ya kita nanti kasihan. Paling nggak tahu lah, ngerti tentang pastry, tentang butter, paling nggak paham gitu. Jadi akan tertipu sama anak buahnya gitu loh. Itu Mbak. Oke, tadi ada juga nih chef yang komen kayak kalau misalkan di apa namanya kuliner itu ada tantangannya. Tadi ada yang nyebutin katanya kalau jadi chef itu kenapa galak-galak ya. Nah itu bener nggak sih chef, dan ada tantangan-tantangan apa lagi sih chef yang dihadapi oleh anak-anak kuliner ini supaya nanti teman-teman juga bisa persiapan gitu dengan tantangan-tantangan tersebut. Silakan chef. Enggak, sebenarnya chef itu sebenarnya nggak galak, cuman mengajarkan disiplin, mengajarkan apa ya, kesempurnaan atau kesempurnaan dalam menghidangkan sebuah makanan. Nggak galak mereka itu, nggak galak. Oke. Jadi sebagai pemula ini apa bahasa lumrah sekali sebagai pemula itu kita merasa tertekan, merasa teraniaya gitu. Tapi itu sebenarnya enggak. Mungkin selama satu hari ke 2 minggu seperti itu. Sempat 1 hari sampai 2 minggu itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah menguasai keadaan, ngerti, cepat, ya nanti akan lancar-lancar saja. Chef enggak itu banget keren kayak di film-film itu enggak. Apa kalau mereka keren apa sakit, nggak ada yang jenguk malah. Kalau egois jadi seorang chef, jadi seorang senior egois untuk anak juniornya, ya juniornya nggak ada yang banyak yang suka, nggak bagus itu. Pimpinan itu satu, melindungi, mengayomi, menghidupi. Yang ketiga, kadang pun harus ditakuti. Itu yang terakhir, kadang harus ditakuti, yang terakhir. Tapi yang pertama harus melindungi, mengayomi. Itu harus. Itu soal pimpinan. Nggak boleh semena-mena. Ya. Kalau semena-mena nanti mati gelundung diri kayak sini. Gotok. Oke. Oke, yang penting juga ya harus ditakuti juga ya chef ya, walaupun melindungi kadang kan suka ada nih suka nyepelein ya, dikasih baik malah jadi melunjak gitu. Nah, harus punya sikap juga sebagai atasan chef ya. Iya benar. Nakal ya kita selentik tag, bagaimana harus lurus ya, tag. Iya. Oke, kalau selain itu ada tantangan-tantangan lain nggak chef sebagai penggerak kuliner ini chef, supaya nanti teman-teman bisa mempersiapkan gitu ya tantangan-tantangan tersebut? Ya, tantangan yang lain itu biasanya adalah rasa bosan. Bosan, oke. Ketika kita sudah masuk di dunia perhotelan, terus kita masuk ke situ sudah lama, nanti akan ketemu rasa bosan. 1 rasa bosan, 2 rasa dipermainkan, 3 merasa kayak wah aku ini cuman dipermainkan saja, nggak di pekerjaan ini merasa kayak dibodohin gitu loh. Nah itu nggak boleh berpikiran seperti itu, nggak boleh sama sekali. Ketika kita terracun dengan bahasa-bahasa bosan, bahasa-bahasa tertekan, bahasa-bahasa dibodohin, itu nanti akan merusak ladang kita sendiri. Padahal
kitchen itu adalah sawah ladang kita. Sawah ladang kita. Memang seorang chef itu tugasnya adalah mengatur atau menggerakkan. Walaupun di office saja, yang bergerak adalah kita-kita. Kalau kita-kita nggak bisa digerak, akhirnya hancur nanti. Saling menjatuhkan, saling itu nggak boleh. Nggak boleh ada pikiran yang seperti itu. Biasanya bosan itu masuknya ke situ. Karena lingkungannya, karena chefnya terlalu monoton seperti itu, akhirnya bosan. Akhirnya timbul rasa seperti itu. Nggak boleh. Akan menghancurkan kita. Nanti kalau menghancurkan kitchen-nya sepi, kita sendiri yang nggak akan dapat fee. Iya kan? Jadi kalau ngejalanin pekerjaan ya memang harus ikhlas, harus happy ya chef ya. Setelah bosan ya itu lawan rasa bosan, lakukan keikhlasan, lakukan happy, pikirannya seperti ini, wah besok gajian. Ya, gitu saja. Seperti itu, Mbak. Kalau enggak ya wis hancur semuanya. Hancur. Oke. Rasa bosan dengan ingin sukses gitu, ya kan? Oke. Yang penting kalau kerja harus ikhlas gitu ya, chef ya. Ikhlas, bener. Kerja ikhlas. Itu bener itu kata-kata chef saya. Chef saya dulu seperti itu. Ikhlas, Mir. Ikhlas, Mir. Ikhlas. Siap, chef. Siap, chef. Ikhlas dan bahagia gitu. Kalau semuanya bahagia akan enjoy nantinya seperti itu. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin ya chef ya, udah diskusi soal culinary, terkait skills, knowledge, juga attitude gitu sebagai culinary. Nah, aku juga mau bagi informasi nih chef ya untuk follower-followernya Chef Amir. Jadi Topkarir.global ini kita adalah digital platform ya untuk bantu teman-teman semua ini supaya bisa bekerja di kapal pesiar di dunia internasional. Jadi kita saat ini lagi buka nih chef untuk buka karir di Carnival Cruise Line. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang mau berkarir nih di internasional, di ranca internasional, khususnya di kapal pesiar di Carnival Cruise Line, kita lagi ada open vacancy besar-besaran ya teman-teman semuanya. Tadi juga chef udah ngejelasin nih terkait posisi-posisi apa saja yang ada di culinary. Nah, kita juga lagi open, yaitu ada di asisten cook, asisten patissier, asisten butcher, asisten storekeeper, kemudian ada komi juga, demi chef de party, lalu juga ada chef de party juga. Nah, itu banyak sekali teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman boleh langsung visit saja nih ya untuk Topkarir.global. Nah, persyaratan-persyaratannya itu memang secara internasional tentu harus ada experience dulu 1 tahun di hotel ya. Karena kalau misalkan mau bersaing di internasional nggak mungkin tanpa persiapan ya chef ya. Iya no, harus punya persiapan. Minimal punya pengalaman itu. Punya pengalaman dan juga bisa bahasa Inggris ya chef ya, karena kan kalau bisa bahasa Inggris bisa ngobrol sama banyak teman semuanya ya chef ya yang ada di kapal, karena kan beda-beda daerah ya yang join di kapal pesiar gitu. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk yang mau bergabung nih ya di Carnival Cruise Line, kita bulan ini masih open teman-teman semuanya, jadi kalian bisa langsung apply aja di bio kami atau juga bisa langsung kirim CV-nya ke humancapital@topkarir.com. Jadi ini aku kirimkan ya untuk emailnya. Oke, jadi memang untuk secara syarat kita harus ada experience dulu 1 tahun di hotel, bisa bahasa Inggris, dan tentunya Topkarir juga tidak ada biaya agensi apapun nih chef gitu. Jadi teman-teman tidak akan dipungut biaya untuk agensinya ya, seperti itu. Jadi tinggal apply aja, nanti di akhir kalian akan bisa lihat terus gitu, pantau terus notifikasi dari Carnival Cruise Line-nya, lolos atau tidaknya tentunya akan diinfokan seperti itu. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi secara transparan nih kalau bergabung di Topkarir, seperti itu melalui Topkarir. Iya betul, wajib bahasa Inggris, karena kalau udah bahasa Inggrisnya bisa, ke depannya karirnya bakal melejit ya chef ya, kalau di kulineri ya chef. Benar ya.
Benar Oke. sekali. Nanti pasti. Oke, Chef. Nih, Chef, ada yang nanya-nanya juga nih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang mau berkarir nih di ranca internasional, ya kalau kembali lagi ke Indonesia udah pasti jadi orang lah ya, Chef ya. Kalau udah bisa berkarir di luar negeri di kapal pesiar ya, Chef ya. Minimal itu keliling dunia, punya sejarah. Saya pernah ke sana gitu ya. Ya, betul. Pulang Wow. pasti bawa jajan banyak uang gitu. Oke, oke Chef, ini ada yang nanya nih Chef, lebih baik bertahan di suatu jenis makanan, contoh western, sampai benar menjadi ahli, atau berganti-ganti jenis makanan dengan knowledge yang kurang. Salam Chef, saya Yoga dari Kediri, Dut Hyat Dali. Oke Chef, boleh dibantu dijawab nih Chef. Kalau menurut saya, mengisi gelas, itu penuhin dulu gelasnya. Baru ngisi gelas lagi. Penuhin lagi, ngisi lagi gelas. Jadi yang benar, kalau menurut saya, benar dulu, pelajari dulu benar-benar yang kamu inginkan tadi, sampai selesai, baru belajar lagi. Belajar terisi lagi. Nanti akan lebih bagus. Akan lebih bagus seperti itu daripada cuman sedikit, tambah lagi sedikit, tambah lagi sedikit, tambah lagi kocar kacir nanti. Seperti itu, Mbak. Oke, oke. Semoga menjawab ya Mas Yoga ya. Oke, ini ada yang juga nanya nih. Dengan nama yang sama, tato dan piercing apakah bisa apply? Bisa Mas Yoga ya. Jadi kalau di Carnival itu bisa tato, juga ada piercing. Tapi memang untuk tato yang not visible gitu. Kalau misalkan di tangan yang tertutup baju itu boleh gitu. Oke, lanjut nih Chef. Gimana sih Chef Ya. supaya bisa tetap inovatif gitu untuk menciptakan hidangan-hidangan yang mengikuti tren kuliner terbaru gitu. Pastikan sebagai cook gitu ya, pengen nih juga ada menu-menu baru. Nah, gimana nih chef sebagai chef itu supaya bisa tetap terus inovatif gitu? Ada nggak sih kayak jaringan kuliner yang perlu kita ikutin gitu ya untuk anak-anak kuliner gitu, chef? Ya, zaman dulu itu memang koki atau chef itu cenderung ke dapur saja ya. Di belakang, di balik layar saja ya, kalau zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang itu kalau kita nggak show ke depan, ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi menurut saya selain kita pinter masak atau selain kita suka masak, ayo kita ke depan. Tanya ke tamu, tanya ke pelanggan bagaimana apa, kurangnya apa, kelebihannya apa, sarannya seperti itu. Selain itu juga kita tengok-tengok ke medsos, ya ke medsos ini, grup ini. Kalau di mana itu di Facebook itu ada grup-grup gastronomi, plating. Nah itu masuk saja ke situ. Nanti kita akan ngerti lah. Oh, plating seperti ini, resep seperti ini. Kita coba. Gak cuman kita lihat sama medsos saja lah, tapi kita praktikkan. Jadi kita kerjakan, kita latihan, kita pantau, kita latihan, kita pantau, dan bersosialisasi. Sering bersosialisasi, nggak cuma di kitchen saja, terpuruk nanti ke kitchen. Jadi kita sosialisasi ke sini, ke sana, banyak teman gitu ya. Itu kalau menurut saya, nanti pengalaman tambah, inovasi juga tambah, semuanya pun akan lebih tambah lagi daripada kita diem di kitchen. Itu, Mbak. Oke. Harus penting berkomunikasi juga ya chef ya, supaya nanti juga secara relasi makin bertambah, secara karir juga kebantu ya chef ya. Benar sekali. Oke. Ada juga nih chef yang nanya nih chef dari Mas Christian Food, apa iya mood mempengaruhi hasil dari menu atau masakan yang diolah? Mempengaruhi nggak sih chef kalau terkait mood nih, kayak aduh bete nih sama eksekutif chefnya gitu. Iya mood. Ya kalau bisa ya, makanya di dalam kitchen itu dibikin standarisasi, standar CP, standar gramasi, standar plating, itu untuk mengurangi kejadian mood yang jelek, kejadian mood yang kurang. Ya kalau bisa kerja itu moodnya tetap fokus, biar tetap enak.
Makanya di dalam hotel tadi dikasih standar CP, standar presentasi, standar gramasi untuk mengurangi mood-mood yang jelek tadi gitu loh. Jadi kalau udah ada standarnya, ya bisa mengurangi mood itu bisa berpengaruh, kalau di hotel dikurangi sistem itu tadi. Kalau di rumah ya gitu, ngamuk-ngamuk ulek semua. Oke. Seperti itu, Mbak. Siap, Chef. Oke, tadi ada juga yang nanya, Chef, mau nanya ada lowongan nggak, Chef? Tadi udah kita sampaikan ya, Chef, ya, bahwasannya kita lagi ada lowongan di Carnival Cruise Line. Jadi, teman-teman yang mau berkarir nih di kapal pesiar Carnival Cruise Line tanpa ada biaya agensi, bisa langsung visit ya, topkarir.global ya, Chef, ya. Sip, Jos. Jos, nah, Chef Amir yang merekomendasikan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya Chef ya. Ini sekarang mulai ngobrolin nih ya terkait pribadi Chef lah, menyinggung sedikit ya. Oke, dalam kesibukan Chef nih ya, termasuk dari ngajar, nyiptain konten edukatif, ada seminar-seminar ini gitu. Gimana sih Chef cara Chef nih bagi waktunya? Mungkin teman-teman ada yang udah bosen nih di kulineri tapi mau coba bikin konten kayak mau coba ngobrol-ngobrol gitu di depan layar. Nah, ini gimana sih Chef cara bagi waktunya? Boleh bagi ilmunya dong, Chef. Oke. Kalau saya itu berpakem kerjakan yang prioritas. Kerjakan yang paling penting dulu. Kerjakan yang paling prioritas, paling penting dulu dan paling urgent. Atau paling yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Seumpama hari ini kewajiban kita adalah nomor 1 menanam nasi, berarti kita harus menanam nasi dulu. Kalau kewajiban kita harus hari ini bayar utang, berarti kita harus bayar utang dulu. Jadi catat kegiatan besok itu apa? Kegiatan kita. Nah, itu catat yang paling urgent yang kemana? Setelah paling urgent, yang paling low ya. Kalau enggak semrawut nanti bisa dituntut ke sana ke sini. Semrawut itu nanti kalau enggak dicatat. Bisa dituntut ke sana, ini gimana, itu gimana, karena kita enggak proper sama pekerjaan kita. Bukan yang disukai saja, bukan yang paling mudah saja, tapi yang paling prioritas, yang paling penting, itu yang harus dikerjakan dulu. Jangan sekali-kali meninggalkan yang paling penting, mengabaikan yang paling penting, kita menggarap yang paling mudah, akhirnya kita terbunuh sendiri. Itu kalau saya, Mbak, nomor 1, prioritas. Oke. Prioritas dibentuk dengan dicatat juga ya, Chef ya? Nah, prioritas dan dicatat. Dicatat semua, setelah dicatat, urutkan yang paling penting yang mana. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Yang keempat ya yang santai-santai, yang slow-slow, ngopi, terus apa, bersenda gurau, santai, enjoy, ke pantai atau ke mana, itu yang terakhir-terakhir aja lah. Tapi penting. Oke, siap, Chef. Oke, tadi ngobrolin balik lagi ya, Chef ya, terkait mood seorang seorang kulineri ya, yang suka kulineri. Nah, gimana sih Chef cara Chef itu menjaga mood Chef nih supaya tetap terus stabil, supaya ya bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang baik juga nih buat teman-teman, karena kan Chef juga instruktur gitu ya. Nah, itu gimana sih cara maintain stresnya, karena juga tekanan tinggi nih dari teman-teman mungkin ya tadi yang kita obrolin. Ya, biasa ya orang tertekan. Gimana tuh Chef? Pertama, ketika kita tertekan sama stres ya, tekan sama stres, gitu. Tenang, kuasai keadaan, tenang, diam sejenak, ambil napas yang panjang, pelan, lepas, dan sadari
bahwa Tuhan bersama kita. Tenang, kuasai keadaan, Tuhan bersama kita, kebahagiaan pun akan datang. Dan pekerjaan yang sulit-sulit akan selesai pada waktunya. Itu. Jadi jangan, waduh, stres jangan. Tenang, kuasai keadaan. Tenang, diam sejenak. Seumpama sono nekan, sini nekan, situ nekan. Tenang dulu. Catat. Oke, baik. Oke, sebentar. Ya, siap. Sebentar dulu. Tenang. Ambil napas yang panjang. Silakan. Baru berpikir dengan tenang. Wes, pasti akan selesai. Jangan berpikir emosional, ditekan ke sini emosional, tekan sini emosional, tekan sini emosional. Wah, hancur semua nanti. Hancur semua. Pasti hancur. Ketika kita masih dikasih nafas yang segar, berarti pasti ada jalan di situ. Gitu. Itu Mbak, itu jurus saya. Tuhan bersama kita ya, Chef ya. Jadi jangan putus asa itu. Ya, Chef ya. Benar sekali, jalani dan jalani, wes. Tenang, wes, tenang. Pasti ada jalan. Pasti ada selesai. Ombak pasti reda, hujan pasti reda, mendung pasti hujan, tapi akan reda dengan baik, pasti. Wow, ada quotes-nya ya, Chef ya, mantap. mantap, Chef. Oke, di sini juga ada beberapa yang nanya juga nih, Chef. Chef, boleh share the most memorable memory selama experience di culinary, dan juga bisa cerita hal konyol waktu di kitchen tuh ada yang paling diingat apa nih, Chef? Mungkin hal baiknya, hal sedihnya, konyolnya, ada nggak nih, Chef? Yang paling ya, kalau sedih banyak. Waduh. Kalau sedih banyak. Tapi kalau konyol juga dulu gini, ceritanya gini. Saya nggak ngerti makan dimsum ya dulu ya, dimsum. Dimsum itu ketika pulang dari breakfast, dari show, kita dimsum di bawah belakang, saya makan itu dimsum. Tom, mau enak gitu ya. Ternyata saya bilang, loh Mir, kontek. Lah nggih Pak, enak ya Pak. Lah iku awakmu gak oleh makan ya Mir. Waduh, doeng langsung seperti itu. Saya nggak boleh makan, memang itu makanan yang nggak boleh saya makan, terus saya makan gitu loh. Tom sampai habis. Saya nggak ngerti itu, waduh. Itu yang nggak boleh dimakan. Tapi kalau emosional banyak, Mbak. Saya dilemparin sama piring biasa itu, lemparin piring, biasa itu. Tapi anggaplah hal-hal yang jelek seperti itu proses. Semakin kita dijelekkan, semakin kita difitnah, is okay, Tuhan akan ngerti. Minggir akan lebih tinggi. Minggir akan lebih tinggi. Minggir akan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Itu prinsip saya. Ora apa-apa. Tiba tangi maneh. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Mantap, Chef. Oke. Di sini ada juga nih Chef yang tanya. Chef mau nanya, kalau section ASEAN itu kerjaan utamanya apa, Chef? Nih, ada yang tanya. ASEAN food. Ya, ASEAN. Ada yang tanya soal ASEAN. Mungkin makanan ya, kalau Asia kali ya. Makanan Asia untuk belajar ya berarti kita harus ngerti stok ya. Stok apa? Stoknya yang distandarkan di kitchen itu apa? Kalau di Indonesian food ya white stock, brown stock di hot kitchen ya biasanya seperti itu. Kalau Indonesian food yang harus ngerti bumbu merah, bumbu putih, bumbu oranye, bumbu kuning itu harus hafal. Nanti kalau di Chinese ya harus cincang bawang putih, julienne jahe, chopping jahe, seperti itu. Preparan itu harus hafal juga. Okay. Terus bikin stok, nyong,
itu biasanya kita bikin seperti itu, basic-basicnya kalau di Chinese Asian. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Baik, siap, Chef. Sebentar, coba saya cek lagi ada yang belum terjawab gak ya? Oke. Ada satu nih, Chef. Terakhir, apakah karir semua chef pasti akhirnya jadi seorang wirausahawan? Apakah benar itu, Chef? Oh, enggak. Ada yang eksekutif chef, dia jadi GM. Ada. Setelah jadi eksekutif chef, jadi GM. Ada yang eksekutif chef, habis itu jadi peternak juga ada. Itu teman-teman saya seperti itu. Ada yang jadi eksekutif chef, jadi konsultan. Ada yang eksekutif chef, jadi guru juga ada, dan banyak sekali. Ada yang jadi chef, jadi anggota DPR juga ada. Wow, itu nyebrang banget ya, Chef. Itu Tergantung orangnya. mau menang tender catering DPR ya, Bu? Ya, Chef ya. Mantap itu. Mantap itu. Double business ya, Chef. Oke. Ada yang request nih, Chef, buat kedepannya nih konten Chef, katanya coba bikin barbecue, katanya Chef. Bikin stick-stick yang banyakin, katanya. Siap. Program. Oke, kembali saya ingatkan lagi ya, Chef ya. Jadi untuk teman-teman nih yang baru saja bergabung atau juga yang sudah nonton dari tadi ya, untuk teman-teman yang mau berkarir nih di Carnival Cruise Line di kapal pesiar internasional, kita sedang open vacancy ya di topkarir.global. Ada berbagai macam posisi, teman-teman bisa cek dari asisten cook hingga demi chef de party. Dan juga ada teppanyaki cook juga nih untuk teman-teman yang memang bisa action di depan penonton ya. Untuk teppanyaki cook kita juga open gitu. Nah, untuk experience-nya tentunya harus ada dulu 1 tahun pengalaman gitu ya. Nah, terus juga harus bisa bahasa Inggris gitu, dan kita juga nggak ada biaya agensi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau berkarir di Carnival Cruise Line, kita adalah official hiring partnernya. Bisa langsung cek topkarir.global. Oke, Chef. Terakhir pertanyaannya ya, Chef ya. Satu nasihat terpenting ya yang ingin Chef bagikan nih kepada generasi-generasi muda yang ingin berkarir di kulineri atau juga yang sudah berkarir. Nah, boleh diinformasikan nih, Chef ya. Hal apa sih yang paling penting di berkarir di kulineri? Silakan, Chef, sebelum kita tutup. Ya. Oke. 1, jangan banyak berimajinasi saja. Jangan. Kalau kita cuma berimajinasi, akhirnya berhalusinasi, akhirnya stresisasi. Ya kan? Akhirnya stresisasi. Jangan banyak berimajinasi. Do it. Ketika kamu bermimpi, ketika kamu berimajinasi, lakukan. Do it. Jangan lupa beretika. Jangan lupa beretika. Jangan hanya berimajinasi, lakukan apa yang kamu inginkan, beretika, beretitude, ya kan? Beretika. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, pasti sukses. Wah. Itu, Mbak. Oke, mantap, Chef. Tuh, untuk teman-teman semuanya, tadi Chef Amir sudah sampaikan ya untuk pesan-pesannya. Jatuh bangun lagi, sukses ya, Chef ya. Jangan nyerah, selalu bersama, selalu mengingat bahwa Tuhan itu ada ya, Chef ya. Benar sekali. Mantap. Ilmu daging banget nih. Mantap, Chef. Oke, teman-teman semuanya yang baru bergabung, sayang sekali kita sudah mau sudahi session ini. Jadi nanti untuk teman-teman nih ya yang baru bergabung, kita nanti akhir sesinya, nanti teman-teman bisa kembali mengulang ya untuk live hari ini, karena kita tadi ngobrolin soal kulineri itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa visit ya untuk live session kita hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait top karir lebih dalam lagi, opportunity-nya ada apa aja, kalian teman-teman bisa langsung visit topkarir.global ya teman-teman ya. Karena kita perlu informasikan kembali bahwasannya kita tidak ada biaya agensi untuk teman-teman yang mau bekerja di kapal pesiar
Carnival Cruise Line. Oke, Chef Amir, thank you banget ya Chef ya, sudah luangin waktunya ya Chef ya. Thank you banget Chef. Siap, siap Chef. Terima kasih Chef Amir. Boleh langsung keluar dari live Instagram ini. Thank you Chef. Iya. Sukses terus ya Chef. Sehat selalu. Oke. Oke Chef. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, kembali saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mau berkarir ya di kapal pesiar, topkarir.global sedang open opportunity ya, besar-besaran di bulan ini. Jadi secara interview session kita akan selalu online. Syarat-syaratnya ada di feed kita. Yang pertama adalah wajib bisa memiliki komunikasi berbahasa Inggris gitu ya. Yang kedua harus ada experience 1 tahun di hotel ya. Dan ada posisi-posisi yang memang terbuka banyak saat ini gitu. Ada 9 posisi. Ada asisten cook, asisten butcher, asisten patissier, terus juga ada asisten storekeeper, lalu ada demi chef de partie, komi, terus juga ada tepanya kikuk. Nah, untuk teman-teman juga yang memang saat ini sedang menjalani proses rekrutmen dengan kami, mohon menunggu karena saat ini juga Carnival Cruise Line sedang memproses hire view yang telah kalian lakukan gitu ya. Dan untuk teman-teman bisa langsung apply ya. Kirim CV-nya di humancapital@topkarir.com atau juga bisa langsung klik link kami untuk bisa adjust ke website kami gitu ya. Dan perlu kita ingatkan kembali, kita tidak ada biaya agensi di topkarir.global. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Saya rasa itu cukup ya, karena tadi kita juga sudah diskusi terkait bidang kulineri ya, brokoli, ngobrol karena hospitality. Nanti teman-teman bisa mengulang kembali untuk live Instagram kita, karena sekarang sessionnya sudah habis dengan Chef Amir gitu. Thank you teman-teman semuanya yang sudah mau bergabung ya. Semoga teman-teman nanti sukses selalu di karirnya dimanapun kalian mau berkarir, seperti itu. Thank you so much teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Bye bye. Nanti aku akan save live Instagram ini dan teman-teman bisa langsung nonton lagi. Thank you. Bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Have a nggak have nice day karena udah malam. Bye semuanya, selamat istirahat karena besok weekend.